Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kesehatan selalu dapat kita rasakan dan semangat perkuliahan semakin hari semakin bertambah. Amin. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat kuliah secara virtual. Terima kasih kepada Ibu Dr. Rusma sebagai dosen mata kuliah Teori Linguistik Lanjut. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dengan judul Linguistik Medis. Perkenalkan, saya Muhammad Alimi dan rekan saya Bapak Jarkani. Semoga apa yang nanti kami sampaikan dalam Salindia ini bermanfaat untuk kita semua. Masa pandemi masih perlu kita waspadai. Walaupun kita telah vaksin, kita harus ingat pesan Ibu 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi, serta sering mencuci tangan. Linguistik medis atau yang sering disebut dengan lanjut patologi adalah bidang linguistik terapan yang mencakup cacat bahasa dan sebagainya. Linguistik medis disebut juga patologi bahasa, yang berarti ilmu yang mempelajari gangguan atau kelainan dalam berbahasa. Kami akan memaparkan secara garis besar bahasa yang dibagi ke dalam dua bentuk dasar, yakni bahasa reseptif dan bahasa ekspresif. Bahasa reseptif adalah kemampuan memahami apa yang dimaksud dalam komunikasi lisan. Sedangkan bahasa ekspresif adalah kemampuan memproduksi bahasa yang dapat dipahami oleh dan berarti bagi orang lain. Beberapa karakteristik yang mungkin sering kita temukan pada anak dengan kelainan bahasa reseptif adalah: yang pertama, tidak merespon pertanyaan yang benar, tidak dapat berpikir secara abstrak atau memahami abstraksi dari suatu ungkapan. Misalkan, mata berbinar bagaikan rembulan. Ungkapan tersebut sangat sulit dipahami oleh anak yang mengalami masalah bahasa reseptif. Tidak dapat mengingat informasi yang disampaikan secara lisan, mempunyai kesulitan dalam mengikuti instruksi lisan, tidak dapat menemukan rincian dalam komunikasi, kehilangan bagian-bagian materi yang disampaikan secara lisan, khususnya kekurangan kata-kata konkret seperti kata sandang dan kata kerja bantu. Mungkin kebingungan mengucapkan huruf yang sama bunyinya, biasanya huruf B, D, M, dan N, atau berlawanan dalam mengucapkan urutan. Tidak dapat mengingat urutan ide yang disampaikan secara lisan, mempunyai kesulitan memahami humor atau bahasa simbol, mempunyai kesulitan memahami konsep-konsep yang menunjukkan kualitas, fungsi, perbandingan, ukuran, serta hubungan waktu dan ruang. Dan yang terakhir, masalah bahasa reseptif pada anak adalah mempunyai kesulitan memahami kalimat campuran dan rumit. Sedangkan kelainan bahasa ekspresif ada beberapa karakteristik yang mungkin sering kita temukan pada anak, yakni mempergunakan tata bahasa dengan tidak tepat. Contohnya, saya pergi tidak ke sekolah. Mungkin yang dimaksudnya adalah saya tidak pergi ke sekolah.
kurangnya kemampuan menggambarkan sesuatu secara khusus. Ada sesuatu di sana yang tempatnya di sana. Nah, dia itu bingung untuk menggambarkan apa yang ingin dia sampaikan. Membuat kalimatnya dia merasa kesulitan. Kemudian sering malunya ini dengan kata-kata ingin. Seperti itu, dia terpotong-potong kalimat yang ingin dia sampaikan. Kemudian melompat dari satu topik ke topik yang lainnya. Belum selesai satu topik, dia lanjut ke topik yang lainnya. Keterbatasan perbendaharaan kata, kesulitan mempergunakan kata untuk mengomunikasikan sesuatu, mempergunakan bahasa sosial dengan jelek, tidak mampu merubah bentuk komunikasi yang sesuai dengan situasi tertentu. Nah, ini dialami oleh anak yang bermasalah dalam bahasa ekspresif. Mengulang informasi yang sama dalam komunikasi secara terus-menerus, mempunyai kesulitan dalam mendiskusikan konsep-konsep abstrak waktu dan ruang, sering tidak cukup memberikan informasi kepada lawan bicaranya, sehingga si lawan bicara kebingungan apa yang telah dia sampaikan. Sekarang kita berbicara masalah gangguan berbahasa. Menurut Cair di bukunya tahun 2003, secara garis besar dapat dibagi menjadi dua. Pertama, gangguan berbahasa akibat faktor medis. Biasanya gangguan ini diakibatkan kelainan fungsi otak maupun kelainan alat-alat bicara. Sedangkan yang kedua adalah gangguan akibat faktor lingkungan sosial, yakni lingkungan kehidupan yang tidak alamiah pada anak tersebut, seperti tersisih atau terisolasi dari lingkungan kehidupan masyarakat manusia yang sewajarnya. Sedangkan menurut Siddhartha pada bukunya tahun 2003, gangguan berbahasa secara medis dapat dibedakan atas 3 golongan, yaitu gangguan berbicara, gangguan berbahasa, dan gangguan berpikir. Ketiga gangguan ini masih dapat diatasi jika penderita gangguan itu mempunyai daya dengar yang normal. Bila tidak, maka akan sukar atau bahkan sangat sukar dalam menggunakan bahasa. Itu dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh Pak Jarkani untuk slide berikutnya. Terima kasih dari saya kepada Pak Jarkani, dipersilahkan. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Alimi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan presentasi hasil dari diskusi kami tentang linguistik medis. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan tentang beberapa kategori gangguan, terutama gangguan dalam berbicara. Yang pertama, adanya gangguan mekanisme berbicara. Gangguan dalam mekanisme berbicara yang pertama adalah gangguan akibat kelainan pada paru-paru atau pulmonal. Gangguan akibat faktor pulmonal itu dialami biasanya oleh para penderita penyakit paru-paru. Para penderita penyakit paru-paru ini biasanya memiliki kekuatan bernapasnya sangat kurang, sehingga cara bicaranya itu diwarnai oleh nada yang monoton. Monoton di sini artinya tidak tinggi, tidak rendah, artinya datar saja. Dan volume suaranya biasanya kecil, bahkan kecil sekali dan terputus-putus. Meskipun kalau kita lihat dari segi semantik dan sintaksisnya itu tidak ada masalah. Berikutnya adalah gangguan pada pita suara atau laringal. Gangguan
akibat faktor laringal ini merupakan gangguan pada pita suara yang menyebabkan suara yang dihasilkan akan menjadi serak atau bahkan hilang sama sekali tanpa kelainan semantik dan sintaksis. Selanjutnya, gangguan pada lidah atau lingual. Gangguan akibat faktor lingual itu dapat berupa lidah yang terluka, ya, seperti sariawan, yang akan terasa pedih jika kita gerak-gerakan. Nah, biasanya untuk mencegah timbulnya rasa pedih ini, ketika berbicara maka gerak aktivitas lidah kalau bisa kita kurangi atau tidak sama seperti biasanya. Selanjutnya ada gangguan pada rongga mulut dan kerongkongan atau resonantal. Gangguan akibat faktor resonansi atau resonantal ini menyebabkan suara yang dihasilkan akan menjadi sengau. Ya, contoh penderita akibat faktor resonansi ini adalah mereka yang memiliki bibir sumbing, ya, atau orang sumbing. Begitu juga dengan penderita lumpuh, itu biasanya pada langit-langit lunak atau velum, dan penderita mistenia gravis, gangguan yang menyebabkan otot menjadi lemah dan cepat lelah. Selanjutnya kita masuki tentang gangguan berbicara psikogenik. Gangguan berbicara psikogenik ini ada diantaranya berbicara manja. Nah, berbicara manja ini disebut karena apa? Karena ada kesan orang atau anak itu melakukan meminta perhatian atau untuk dimanja. Contohnya, merubah salah satu fonem atau bunyi seperti fonem S atau huruf S akan menjadi C secara pelafalan dan bunyinya. Pada kalimat misalnya saja sayang itu diucapkan menjadi cayang. Atau dalam kalimat panjang misalnya saya sakit jadi tidak suka makan, sudah saja ya. Nah, ini akan diucapkan menjadi saya sakit jadi tidak suka makan, udah saja ya. Nah, selanjutnya berbicara kemayu. Berkaitan dengan berbicara kemayu itu ada kaitannya dengan perangai kewanitaan yang berlebihan. Berbicara kemayu ini dicirikan adanya gerak-gerik bibir dan lidah yang menarik perhatian. Jadi orang berbicara kemayu itu biasanya dari gerak bibir dan lidahnya itu akan menarik perhatian orang sebagai lawan bicara. Lafal yang dilakukan itu secara ekstra akan menonjol dan ekstra lemah gemulai dan ekstra memanjang. Meskipun berbicara seperti ini bukan suatu gangguan ekspresi bahasa, tetapi dipandang sebagai sindrom fonologik yang mengungkapkan gangguan identitas kelamin, terutama jika yang dilanda adalah kaum pria. Berikut berbicara gagap. Berbicara gagap adalah berbicara yang kacau karena sering tersendat-sendat, mendadak berhenti, lalu mengulang-ulang suku kata pertama, kata-kata berikutnya, dan setelah berhasil mengucapkan kata-kata itu, kalimat dapat diselesaikan. Berikut berbicara latah. Sering ya kita menemukan orang berbicara latah. Nah, itu disamakan dengan ekolala, yaitu perbuatan membeo dan menirukan apa yang dikatakan orang lain, tetapi sebenarnya latah suatu sindrom yang terdiri atas curah verbal repetitif yang bersifat jorok atau koprolala dan gangguan lokomotorik yang dapat dipancing. Berikut gangguan akibat multifaktorial. Berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya gangguan bicara seperti ini, diantaranya berbicara
serampangan atau sembrono. Berbicara serampangan atau sembrono adalah berbicara dengan cepat sekali, dengan artikulasi yang rusak, ditambah dengan menelan. Nah, maksud menelan di sini adalah sejumlah kata, maksudnya sejumlah suku kata, sehingga apa yang diucapkan sukar sekali dipahami. Selanjutnya berbicara repulsif. Nah, orang berbicara repulsif itu biasanya terdapat pada para penderita penyakit Parkinson atau kerusakan pada otak yang menyebabkan otot menjadi gemetar, kaku, dan lemah. Artikulasi sangat terganggu karena elastisitas otot lidah, otot wajah, dan pita suara sebagian besar lenyap atau hilang. Berikut berbicara mutis atau mutisme, yakni di mana penderita gangguan ini tidak dapat berbicara sama sekali. Mutisme ini sebenarnya bukan hanya tidak dapat berkomunikasi secara verbal saja, tetapi juga tidak dapat berkomunikasi secara visual maupun bahasa isyarat seperti dengan gerak-gerik. Nah, berikutnya, gangguan berbicara memiliki hubungan saraf otak. Nah, ini juga merupakan salah satu gangguan selanjutnya, ya, seperti pikun atau demensia. Nah, pikun atau demensia itu menunjukkan banyak sekali gangguan seperti agnosia, apraksia, amnesia, bahkan perubahan kepribadian, perubahan perilaku, dan kemunduran dalam segala macam fungsi intelektual. Selanjutnya, schizophrenic. Nah, schizophrenic di sini adalah gangguan berbahasa akibat gangguan berpikir. Para penderita ini dapat mengungkapkan word salad dengan lancar, dengan volume yang cukup, ataupun lemah sekali. Berikut depresif. Orang yang tertekan jiwanya memproyeksikan penderitaannya pada gaya bahasanya dan makna curah verbalnya. Nah, selanjutnya ada juga gangguan karena lingkungan sosial. Gangguan lainnya ini juga mempengaruhi kelancaran berbahasa seperti gangguan sosial. Gangguan ini dimaksud dengan akibat faktor lingkungan adalah misalnya dia terasing seorang anak manusia yang aspek biologis bahasanya normal dari lingkungan kehidupan manusia. Berikutnya ada daftar pustaka. Terakhir, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan milik kami, dan insya Allah akan bertambah luas pengetahuan kita dengan saling diskusi dan melengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.